Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh puasa yang ke-17 hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan. Semoga Allah memberikan izin kepada kita untuk mampu menyelesaikan setiap tahapan Ramadan ini sampai kepada babak final insyaallah. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ihris ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Selalulah meminta kepada Allah untuk memudahkan segala urusanmu dan jangan pernah engkau merasa lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dan memerintahkan kita untuk melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan madarat. Dalam bahasa yang lain, kita dididik oleh Allah dan Rasulnya agar apapun yang kita lakukan, semua perbuatan itu bernilai kepada amal yang akan meninggikan derajat kita. Sebab dua pilihan itu selalu ada di depan mata. Memaksimalkan waktu untuk melaksanakan amal atau membuang waktu untuk tidak memberikan manfaat kepada kita. Kedua-duanya ada peluang yang sedang kita hadapi. Maka bersungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada diri kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ini merupakan cerminan kehidupan seorang mukmin dan seorang muslim. Sebab sering kita mendengar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan kehidupan seorang muslim itu adalah meninggalkan perkara-perkara
yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Disinilah hebatnya orang-orang beriman yang dimiliki akal. Bahwa tidak hanya akal saja, tetapi memiliki keimanan. Sehingga akal orang-orang yang beriman itu ditundukkan oleh nilai keimanannya. Sehingga akhirnya hawa nafsunya juga dikalahkan oleh keimanannya. Hawa nafsunya mampu dikalahkan oleh keimanannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita akan berhadapan dengan dua pilihan. Ini baik, ini buruk. Yang baik mesti dilakukan, yang buruk mesti ditinggalkan. Itu hebatnya orang-orang yang beriman. Sehingga peluang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat itu diperintahkan kepada kita dan bangsa jin. Karena kitalah sebagai khitab dari syariat itu. Kepada kitalah tujuan syariat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita orang-orang yang beriman paham betul mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak baik yang mesti kita tinggalkan. Kalau ada orang yang kemudian dia paham dan dia mengerti perkara ini bukan perkara yang baik, tetapi dia tetap melakukannya. Sementara perkara ini perkara yang buruk, tetapi dia tak meninggalkannya, maka ini menunjukkan bahwa mereka tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perturutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan dunia ini sudah Allah gambarkan bahwa yakni kehidupan dunia ini kehidupan yang lagha. Apa makna lagha? Melalaikan kita, membuat kita terlena, membuat kita terperdaya. Maka dalam kehidupan dunia ini adalah hiasan-hiasan hawa nafsu kita. Kalau kita nggak mampu menjaganya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka banyak orang yang dihancurkan karena dunia, karena hawa nafsu mereka terpengaruh oleh indahnya dunia yang telah ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah hebatnya Nabi SAW menggambarkan kenapa Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Di mana logikanya Ustaz? Kok dunia ini digambarkan bagi kita orang beriman seperti penjara, sementara bagi mereka adalah seperti surga? Karena kita ada ikatan. Kita ada kontrol, kita ada yang mengawasi dan menjaganya. Kapan kita boleh melakukan perbuatan itu bukan karena keinginan, tetapi karena ada syariat yang membolehkan. Kalau cuma karena keinginan Pak, semua nio. Coba apa yang ndak nio di duit kau? Paling ndak nio mati. Pak ya? Nah, mati besok lah. Nah, kalau nio kebun sawit lowe, nio. Ya Pak, rumah rancak? Nio. Bini rancak? Oh nio juga. Ya kan? Nggak ada nggak nio. Itu selera, itu hawa nafsu. Hijaunya dunia ini pasti manusia menginginkannya. Tetapi keinginan dan semua apa yang kita ingin dapatkan itu diatur oleh syariat. Ketika kita mengatur diri dan ikut dalam aturan syariat itu disebut dengan penjara. Mempenjarakan hawa nafsu kita yang harusnya kita ingin tetapi kita tahan. Ya Allah, ini kan nggak boleh menurutmu. Ini kan tidak disukai oleh Rasulmu. Bukan aku tak mau, tapi karena agamamu yang tak membolehkan. Dia stop dulu, tak jadi dia laksanakan. Itu namanya mempenjarakan diri dalam hawa nafsunya yang ditundukkan, sehingga kemudian dia tidak bebas melakukan apapun. Di luar sana bagi mereka, bebas. Ada keinginan, ada kesempatan, mereka lakukan. Tanpa mempertimbangkan agama, tanpa mempertimbangkan nilai fitrah yang mereka nodai. Yang penting aku ingin dan aku bisa dapatkan. Yang penting aku happy dan aku bisa menikmati dalam kesenangan. Ini yang mereka lakukan. Ini bukan kita. Orang-orang yang beriman, dia akan memikirkan apa yang dilakukan. Ihris ma yanfa'uk. Lakukanlah perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Bersemangatlah kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat, sehingga kita tidak bersemangat
untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan mudarat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang Umar bin Khattab yang kita kenal dalam sejarahnya begitu sangat luar biasa sebelum Islam ataupun bahkan sesudah dia menjadi seorang muslim. Sebelum muslim, Umar bin Khattab luar biasa kemaksiatannya. Tapi setelah dia menjadi muslim, luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking hebatnya Umar bin Khattab itu digambarkan, Umar kalau pernah melewati sebuah jalan, maka syaitan tak lagi berani melewati jalan itu. Kalau awak di situ apa jalan? Di situ setan ikut awak. Kalau Umar tidak. Umar di mana dia duduk? Kalau duduk di tempat duduk itu tak lagi berani syaitan untuk duduk, karena ini bekas Umar pernah duduk di situ. Begitu ditakuti Umar oleh syaitan ketika Umar sudah menjadi seorang muslim, maka Umar yang tangguh, yang gagah perkasa ini telah membuatkan satu mentalitas sikap yang luar biasa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin tentang bagaimana menyikapi kehidupan dunia yang diberikan kesempatannya amat singkat ini untuk mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk di dunia dan di akhirat kita. Sehingga apa kata Umar bin Khattab? Laula thalathun la ahbabtu an akuna lahiqtu billah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Allah, jikalau seandainya karena bukan karena 3 perkara dan persoalan ini, maka aku merasa tak ada gunanya aku lebih lama hidup di atas dunia ini. Umar membuat pilihan, Bapak Ibu. Kalau bukan karena yang 3, ranca ambu mati. Tak perlu diperlama lagi usiaku, ya Allah. Matikan aja aku sekarang. Apa yang pertama yang dikatakan oleh Umar? Dan ini adalah sikap kita seorang muslim. Kata Umar yang pertama, laula an asira fi sabilillah. Jikalau bukan karena engkau memberikan kesempatan kepadaku, ya Allah, untuk kokoh berjuang di atas agamamu, untuk meninggikan kalimah la ilaha illallah, untuk memperjuangkan Islam, untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan martabat yang tinggi dalam agama ini, maka kalau bukan karena aku berjalan di atas agamamu ya Rahman, maka lebih baik aku mati saja. Sekarang banyak enggak orang yang cuek-cuek saja dengan Islam nih? Kira-kira mereka hidup di atas bumi siapa? Udara yang mereka hirup, udara siapa? Matahari yang mereka nikmati, matahari siapa? Yang memberikan kesempatan hidup, nyawa yang diperpanjang, siapa yang punya hak veto? Allah. Tetapi ada orang yang seperti ini tega. Mereka hanya menggunakan nikmat yang Allah berikan. Mereka hirup udara yang segar setiap hari masuk ke rongga paru mereka. Mereka nikmati hidangan makanan yang Allah rezekikan kepada mereka. Mereka nikmati matahari sebagai sumber energi kehidupan. Tapi mereka tak mau sujud, mereka tidak mau taat, mereka tak mau menghormati Islam, mereka tak mau membela diri pada kemuliaan Islam. Mereka enak saja menikmati dunia, tapi mereka tak tahu siapa yang memberikan dunia kepada mereka. Kalau bahasa Umar, kalau kamu dekoi duit ambonya rancak, mati je lah. Apa maknanya kaum muslimin? Kalau hidup ini tidak bisa menyumbangkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, tentu tujuannya adalah mardatillah. Karena semua apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini bukan untuk mencari popularitas, bukan mengejar nama, bukan karena ingin disanjung oleh banyak manusia. Karena disanjung-sanjung pun kemuliaan belum tentu karena sanjungan-sanjungan itu. Karena makhluk yang berhak disanjung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini makhluk yang dhaif. Apa yang berhak disanjung pada diri kita?
Kita ini mulia bukan karena kehebatan amal kita. Kita ini boleh saja karena dipandang orang, karena aib kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali kita sampaikan, kami yang diamanahkan berdakwah, berceramah ini bukan karena hebat ceramah Bapak Ibu dengar, tidak. Karena aibnya masih ditutup sama Allah. Hebat pun kami ini ceramah, aibnya dibungkak, tak sanggup lagi ngomong. Terkunci Pak, apa nak cakap lagi? Karena Bapak tahu, oh Ustaz Saifullah ke model bacito senang pandai. Mangalu bukan mendengar boleh. Ya nak? Tapi Allah masih jaga. Di sinilah Allah sayang kepada kita. Allah memberikan kesempatan. Maka kita wajib memiliki sensitivitas terhadap agama kita. Kita wajib bangga menjadi seorang muslim. Kita wajib ikut menjadi bagian orang-orang yang memperjuangkan Islam ini dengan sempurna. Walaupun kita punya keterbatasan yang banyak. Apa yang bisa kita berikan? Mungkin sisa waktu yang masih ada adalah pembayar terhadap keteledoran masa lalu kita yang terlanjur tidak menghormati agama ini dengan baik. Atau kita tidak menjalankan ketundukan dan ketaatan kepada Allah dengan maksimal. Inilah yang membayarnya. Kesempatan hidup yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah baru tolong kalian. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini ingin memberikan nilai pondasi kepada kita. Kekuatan yang hebat dalam kita memahami hidup beragama yang baik. Karena sesungguhnya perjuangan kita adalah untuk menolong agama Allah. Emangnya Allah butuh dengan kita? Tidak. Apa maknanya? Kenapa Allah mengatakan in tansurullah yansurkum? Artinya seakan-akan kalau kita tak lagi tolong agama Allah ini, Allah tak tolong kita dan Allah akan hancurkan kita. Apakah Allah membutuhkan pertolongan kita untuk menjaga agamanya? Tidak sebetulnya. Karena justru kita menjaga agama ini bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Karena tujuan dari semua pembayaran terhadap penjagaan agama ini bukan untuk Allah, tetapi untuk hambanya yang telah berkorban memperjuangkan Islam ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan Bilal bin Rabah paham betul dia ketika dia diikat, ketika ditarik dengan kuda berlawanan arah, ketika kemudian dadanya dihimpit dengan batu yang besar, dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Apa maknanya? Karena Bilal bin Rabah sudah merasakan nikmat Islam, maka dia ingin berjuang sampai detik akhir hidupnya. Itulah yang membawa kemuliaan kepada Bilal bin Rabah. Sehingga apa kata Allah? In tansurullaha yansurkum. Maulanya Abu Bakar melihat Bilal sedang diazab, dianiaya, dilaporkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar datang untuk membayar, memerdekakan Bilal bin Rabah. Di dunia sudah Allah tampakkan bantuan dan pertolongan Allah. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah tetap kokoh dalam Islam dan dia ingin memberikan hidup yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ujian kita tak seperti Bilal lagi. Ujian kita tidak lagi seperti Sumayyah yang kemudian, mohon maaf, ketika dia mempertahankan tauhid dan akidahnya, dia ditusukkan besi panas ke dalam kemaluannya sampai dia menjadi seorang yang syuhada. Tidak seperti itu kaum muslimin. Ujian kita hari ini adalah menjaga wibawa Islam dalam amal saleh, memperjuangkannya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini tujuan kita Bapak Ibu yang muliakan Allah. Berjuang di sini. Rajin-rajin ke masjid, banyak-banyak bersedekah, sering-sering baca Quran, jaga lisan untuk berucap dengan yang baik,
Jangan suka menyakiti perasaan orang lain. Perjuangan kita itu. Mudah-mudahan kita tidak dihadapkan kepada ujian sebagaimana Allah uji orang-orang dahulu. Walaupun dengan dimensi zaman yang berbeda, ujiannya dalam kecanggihan teknologi dan segala macam. Maka hari ini kita ingin membuktikan apakah kita ini sudah bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikatakan Nabi, ikhris ala ma yanfa'uk, melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Tentu apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, semua syariat ini isinya adalah manfaat dan tidak ada satupun mudarat. Makanya orang beriman wajib memahami dan meyakini ketika ada perintah yang diperintahkan, itu maslahat yang akan meninggikan kita. Ketika ada larangan yang mesti kita meninggalkan dan menjauhinya, karena di situ ada mudarat yang apabila kita melakukan kita akan rusak dibuatnya. Makanya Islam mengajarkan ada hak kita untuk istirahat. Jangan terus bergadang. Karena apabila terus bergadang, ini tidak memberikan manfaat. Kecuali bergadang untuk menjaga wibawa Islam. Itu boleh. Itulah mata yang disebutkan Nabi SAW yang besok di akhirat tidak tersentuh oleh api neraka. Ainani lam tanalahumun nar. Ada dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata. Kalau berjaga karena demi wibawa Islam, itu boleh. Tapi bergadang karena main domino, tidak boleh. Ya Pak. Bergadang karena masuk lah ya, bergadang karena nonton bola, masuk lah tuh. Masuk alias kata enak. Ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga wibawa kehormatan Islam dengan membuat pilihan yang terbaik. Yang kedua, Umar hendak mengajarkan satu kesempatan yang hebat. Apa kata Umar? Laula awda'u jahbati fit turab sajidan. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau berikan aku kesempatan untuk bersujud lagi menyembahmu dan meletakkan keningku di atas tanah sebagai jalan aku sujud, maka lebih baik aku mati. Makanya orang tua-tua dulu mengatakan kalau orang tidak sholat itu sama aja orang mati. Saya sering dengar kalimat itu dulu kampung-kampung. Kalau kamu tak sholat juga, seperti mayat berjalan kamu saya. Mayat nyiduk tapi mati. Seperti mayat. Saya ingat dengan kalimat Umar ini, kalau kita hubungkan dengan kalimat orang tua-tua dulu, dia tak menyebutkan kalimat Umar ini, Bapak Ibu. Tapi hakikat yang disebutkan itu sampai kepada kita. Kalau engkau tak sholat juga, samalah engkau seperti mayat yang berjalan. Atau sama seperti manusia berjalan tanpa kepala. Apa bentuk itu? Pernah nampak orang berjalan tanpa kepala? Lari, sepekan baru lari. Nampak jalan tanpa kepala? Apa maknanya? Inti kemuliaan kita itu diletakkan di sini. Kepala ini. Maka dulu waktu ketek-ketek dibuat gambar ayah awak dia kawan, dituli nama, berbuat gambar. Nyo pijak-pijak kepala gambar tu. Apa yang terjadi? Masih ingat saya tu? Iya Pak, lihat ada zaman Pak ketek-ketek. Mungkin zaman kami ketek-ketek mungkin tak. Kepala. Ini sumber kemuliaannya. Itulah maknanya kemudian kalau orang tak ada kepalanya, tak sholat dia sama tapi tak punya kepala. Makanya kenapa sujud itu meletakkan kepala yang tinggi diletakkan di bawah. Itu rasa pengabdian yang tinggi, rasa kehinaan. Makanya ketika iblis, ketika para malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala wasjudu li Adam. Sebetulnya Allah ingin mengajarkan, hei
kalian hambaku yang selama ini aku sanjung dan aku muliakan. Hebat kalian malaikat, hebat kalian Azazil. Azazil dari bangsa jin yang diangkat kemuliaannya menjadi pemimpin para malaikat. Tapi hari ini aku ingin menguji kalian. Sujudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam lil ihtiram. Disitulah Allah ingin tahu siapa apa tadi? Siapa yang angkuh, siapa yang sombong, siapa yang merasa bangga jo kepala. Itu makna itu. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sujudlah malaikat semuanya kecuali satu, hanya iblis. Maka orang-orang yang tidak mau sujud itu disebutkan oleh Allah dalam bahasa siapa? Tapi ini kecil, tapi kau kawan nak mau sujud ang bili ang kau. Nyelapi apa beko? Ya kan? Tapi mentalitas warisan-warisan iblis itu ada pada jiwa orang-orang yang mau sujud. Karena tak mau merasakan bagaimana pengabdian itu mesti ditunjukkan hanya kepada Allah. Maka letakkan kepalamu yang selama ini engkau agungkan, engkau muliakan, dari hina di hadapanku. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini hebat, saya ini sudah profesor, saya ini sudah begini, oh dunia saya sudah kunjungi, sujud nak namu, dah ada hebat cia lain. Hebat. Tak ada hebatnya itu. Tapi dia orang biasa, tak terkenal, tak punya jabatan, hidupnya pun biasa-biasa saja, tapi dia ahli sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini yang masih menyelamatkan negeri kita, yang masih Allah tolak bala dan bencana kepada kita, karena masih banyak orang-orang yang sujud membuktikan pengabdian dirinya kepada Allah sang pemiliknya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, ju'ilat lihil ardu masjidah. Allah jadikan bagiku bumi ini yang dihamparkan adalah sebagai tempat aku bersujud kepadamu. Jadi di mana aja kita mau sujud, sujudlah Pak. Kita datang ke Inggris, boleh nggak sujud di sana? Tanah Inggris tanah siapa? Ke Amerika kita boleh nggak sujud di Amerika? Tanah Amerika tanah Allah. Di mana aja kita Bapak Ibu berada, sujudlah kepada Allah. Karena ini memang diciptakan oleh Allah. Bumi ini sebagai jalan kita tempat sujud. Kenapa juga sujudnya harus kepada tanah yang disimbolkan dengan tanah itu? Karena sebentar lagi kita juga akan memasuki tanah. Orang yang banyak sujud ketika masuk ke dalam tanah, tanah pun akan menerimanya dengan melapangkan diri untuk menolong dan memberikan bantuan kepada kita. Tapi orang yang tak mau sujud, sampai mati tak mau sujud, tak pernah bertaubat untuk kembali sujud, maka ketika dia masukkan ke dalam tanah, tanah pun mengutuk dan menyumpahnya, karena Allah sudah siapkan dia dari tanah, kembali kepada tanah. Maka ketika dia kembali kepada tanah dan ruhnya dibangkitkan kembali, maka di saat itulah dia tak diterima oleh tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah sujud dan pahami makna sujud itu adalah saat-saat yang terbaik dan saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud termasuk tempat mustajab doa. Maka kata Nabi SAW, fa'aksirud doa, maka banyakkanlah doa ketika dalam posisi kehinaan itu ada pada posisi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laula an ujalisu qauman yaltakitu tibal kalam kama yaltakitu tibas samrah. Umar ini mengajarkan bahwa identitas kemuliaan kita ditentukan oleh ucapan di mana kita duduk dan di mana kita berkumpul. Nikmatnya majelis ilmu itu ternyata jalan untuk mendatangkan pertolongan Allah. Makanya harus ada majelis, harus ada dakwah yang digulirkan.
Kalau manusia tak ada lagi dakwah, tak ada lagi majlis untuk duduk membicarakan kebaikan, maka disitulah kehancuran akan terjadi. Hebatnya di sini, alhamdulillah, kajian terus bergulir. Para asatidz kita diundang untuk belajar, untuk datang sama-sama belajar. Bukan hanya bapak ibu belajar, kami juga para dai ini sedang belajar. Semuanya sedang belajar, sama-sama bapak ibu. Karena tidak ada kesempurnaan kita kecuali kita terus belajar memperbaiki diri dengan ilmu yang kita dapatkan. Kalau bukan karena duduk di majelis ilmu, maka lebih baik aku tiada pada dunia ini. Karena dengan ilmu itulah akan dapatnya cahaya. Dari cahaya itulah kita akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Karena kita hidup dalam cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terkadang apabila ada orang-orang yang kemudian bicara ilmu secara jujur dan kemudian secara benar, tidak semua orang juga terkadang menyukainya, walaupun kemudian ia tetap berjuang dalam kebenaran itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada pengajian manapun ngajinya, kalau ditanya orang, mantap ceramahnya, mantap Bu. Kenapa mantap? Kiki-kiki kami dek galak. Jadi apa isi kaji Ustaz tu? Galak tu lah. Itu enggak ada. Kalau rasanya pengajian tu hanya buat kiki-kiki galak, tukul aja dia buat kemari. Tukul. Jalewana galaknya nak. Artinya, dalam pengajian itu, lihatlah ilmunya. Kalaupun ada lucu-lucunya, itu bumbu aja. Ya, bumbu aja. Jangan pula itu yang diingat. Ini kadang-kadang begitu. Siapa yang paling tukang lawak berceramah, ini yang paling laris. Bukan itu ukurannya. Ukurannya kebenaran yang disampaikan. Kalam yang diucapkan. Itu yang harus diingat. Karena sungguhnya tanggung jawab dakwah ini bukan tanggung jawab yang mudah. Ini tanggung jawab yang berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua punya peran untuk mendakwakan Islam ini, bukan hanya tugas para ustadz dan tugas mubalik atau dai dan ulama saja. Karena siapa yang akan mengamalkan? Kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ucapan kita akan terbimbing dengan kalam yang baik, ucapan yang baik, dan itu adalah buah dari keimanan. Kita meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang bohong, janji palsu yang kita tinggalkan. Maka apabila orang jauh dari ilmu dan tak lagi mencintai kebaikan untuk ucapan katanya yang terbaik, maka semua yang dikatakan adalah maksiat dan lawa dan akan menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Ramadan ini Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Maka orang yang kemudian dalam puasa ini, mereka tidak dibutuhkan oleh Allah lapar dan dahaganya kalau mereka tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang bohong, perkataan yang palsu, dan ini tidak dibutuhkan Allah. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tak punya hajat terhadap bagaimana dia lapar, bagaimana dia kehausan, itu tak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bahwa yang Allah inginkan adalah tutur katanya, sikap dan mentalitasnya adalah menunjukkan bagaimana dia seorang yang berpuasa karena terjaga dan terpelihara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari bersama kita menjaga diri dalam memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita memberikan yang terbaik kepada Allah, Allah jauh lebih baik memberikan yang terbaik kepada hambanya. Itu pasti. Makin rajin Bapak Ibu datang ke masjid nih, makin tinggi kehormatannya, makin lama serugonya. Ya Pak, serugo itu lah lama aja Pak. Lebih lama loh, lebih enak lagi, lebih dahsyat lagi surganya. Karena derajat surga itu berbeda-beda sesuai dengan derajat amal yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat yang paling tinggi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Jannatul Firdaus. Rasul-rasul yang masuk awak kan? Amin lah. Amin ya Pak Haji. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, apabila kamu meminta surga, ya, fas'alul jannatul firdaus, maka mintalah olehmu surga firdaus, fa innahu a'lal jannah, karena dia adalah surga yang paling
Ya, paling tertinggi dialah surga Firdaus. Maka oleh karena itu tujuan amal kita adalah menjadi surga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka dia pembuktiannya adalah amal iman yang dibuktikan dalam ketundukan dan ketaatan, membuat satu progres yang terbaik dalam hidup, merencanakan masa depan yang terbaik dalam bermakna. Disitulah kemuliaan dan ketinggian derajat yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka surga Firdaus akan layak sebagai tempat tinggal kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, infak kita pada subuh hari ini terkumpul 616.000 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi timbangan pemberat kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.